Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita lihat sifat-sifat dari Fourier transform. Nah, ini sangat diperlukan ya buat kita mengapa namanya, sama kayak yang si transformasi Z kemarin, ini diperlukan untuk kita merekayasa sinyal ya. Mungkin sinyal ini kita bolak-balik, sinyal ini kita amplifikasi, kita konvolusi. Nah, dia juga ada sifatnya hampir-hampir mirip, cuman ada beberapa sifat yang mungkin hanya ada di DTFT ini. Di transformasi Z dia belum ada. Nah, kalau kita lihat, satunya yang belum ada di transformasi Z adalah ini, sifat simetri. Jadi karena siapa ini, si DTFT ini dia periodik ya, dia pasti periodik. Nah, ada yang namanya sifat simetri di sini ya. Andaikan misalnya ya, misalkan kita punya XN ya, misalkan kita punya XN, penanya ini hitam aja lah ya. Kita punya XN, anggaplah ini ya, bilangan apa namanya? Bilangan kompleks ya, bilangan kompleks, karena ini ceritanya kita bilangan kompleks nih. Anggaplah ini bilangan kompleks, ada 1 tambah 2J misalnya ya, 3 tambah 4J, 5 tambah 6J, lalu 0 lah ya. Anggap aja gini, 3 aja. Nolnya itu di sini ya, ini startnya, nolnya di sini. Nah, pertama ada sifat kalau bagaimana, anggaplah ini hasilnya adalah X omega ya. Ini kita DTFT kan jadinya X omega. Oke, dapatlah rumusnya seperti apa kan. Nah, sifat yang pertama adalah kalau dia dikonjugat. Kalian tahu konjugat kan? Konjugat itu imajinernya diganti tandanya. Di bilangan kompleks imajinernya ganti tanda. Berarti N-nya ini lah ya. 0 ini tetap, ini jadi 1 kurang 2J, ini jadi 3 kurang 4J, satu lagi 5 kurang 6J ya, lalu 0. Nah, ini konjugatnya. Nah, kalau kita udah dapat ini, XN, kita udah dapat pasangannya, lalu disuruh tanya konjugatnya apa DTFT-nya, itu nggak perlu susah-susah lagi. Kita tinggal ngubah aja ya di sini ya. Jadi X omega yang sebelumnya, itu tinggal kita konjugatkan, lalu dinegasikan ya omeganya. Nah, itu yang tentang konjugat. Lanjut kita kalau konjugat min N ya, konjugat min N ya, konjugat min N. Nah, konjugat min N ini agak beda. Ini berarti kita cerminkan dia ya. Kita cerminkan yang indeksnya 1 menjadi min 1, yang indeksnya 2 menjadi min 2, berarti X apa namanya nih? X min N ini adalah ini ceritanya beda lagi nih ya. Nah, ini 0, 5 kurang 6J ya di sini, 5 kurang 6J, 3 kurang 4J, 1 kurang 2J, baru 0. Nah, di sini dia awalnya, di negatif, indeksnya jadi negatif. Nah, ini juga kita nggak perlu pusing-pusing. Tinggal X conjugate, kalau disuruh kita mencari DTFT-nya, ya tinggal mencari DTFT yang normalnya, lalu dikonjugatkan saja ya, konjugatkan saja kayak gini. Nah, lalu satu lagi kalau negatif, nah ini berarti kebalik ya, negatif berarti ya mirip-mirip inilah ya, berarti 0, 1 tambah 2J, 3 tambah 4J, 5 tambah 6J, mirip-mirip yang ini, cuman dia bukan konjugat. Nah, tinggal mencari DTFT-nya, tinggal di X min omega ya. Kalau kita udah tahu X omeganya, kalau kita nggak tahu ya mulai dari awal. Lalu kalau yang diambil adalah bilangan real aja. Nah, jadi kalau ini XR-nya kita ganti ini ya, menjadi ini anggaplah 0 ya. 1 tambah 3 1 1 3
50 gitu ya. 1350. 13, ini nggak ada tambahnya nih. 1350. Nah, ini juga gampang kalau kita udah dapat yang X omega yang tadi. Ini tinggal ini ya cara mencarinya ya. Nah, ini. Tinggal kita ambil bagian yang eventnya. Event ini yang bagian yang samanya. Nah, jadi ini tinggal kita jumlahkan. Di sini katanya ya. Kita jumlahkan yang X omega tambah konjugatnya yang dinegatifkan. Lalu dibagi 2. Nah, udah. Lalu juga kalau kita ambil jadinya yang imajinernya aja ya. Yang imajinernya aja yang kita ambil. Nah, ini jadinya. Nah, jadi ini salah satu cara menganalisis yang cepat. Jadi kalau kita udah dapat satu, pas dia diutak-atik, gampang. Lalu kita kalau pengen ngutak-ngatiknya juga gampang kan. Ngutak-ngatiknya juga gampang. Ubah menjadi konjugatnya, ubah menjadi dicerminkan. Nah, itu gampang dia ngubahnya. Hapus. Lalu kalau si XN-nya ini real, katanya ya, bilangan real. Nah, X omega-nya ini akan sama dengan konjugat min omega. Nah, ini dia. Nah, dia pasti apa namanya di sini event ya. Ya, ini kayak ini ya, event dia. Dia kalau dia bilangan real aja nggak ada imajinernya si inputnya, si XN-nya, time sequence-nya ya. Itu dia pasti pencerminan ya, pencerminan. Nah, anggaplah kayak gini. Anggaplah kayak kasih gambarnya ya. Anggaplah dia nah, ada pencerminan kayak gini dia. Mirip dia, kiri kanannya mirip nanti. Lalu kalau dia realnya ya, realnya yang di kanan sama di kiri itu sama, imajinernya yang berubah ya, imajinernya yang berubah. Jadi walaupun di si XN-nya real, si X omega-nya itu bukan real ya, apa namanya istilah. Oh, ini salah saya ini ya. Ini salah nih. Bukan gini. Ini yang realnya ya. Kita bagi 2 lah mungkin ya. Kita bagi 2. Jadi yang realnya kayak gini, yang realnya anggaplah kayak gini ya. Pencerminan. Nah, yang imajinernya kayak gini dia. Nah, kayak gini dia. Ini yang bilangan realnya, komponen realnya, ini komponen imajinernya. Kalau di DTFT-nya. Kayak gitu kalau inputannya real. Lalu, apa lagi ya? Sudutnya negasinya, lalu amplitudonya, itu nilai absolutnya sama katanya, yang bagian positif sama yang negatif. Nah, ini juga ya, ini kalau kita isikan yang bilangan komponen genapnya, komponen ganjilnya kayak apa dia. Jadi kalau XR maksudnya ini kalau yang event ini maksudnya kalau dia seperti ini ya, pencerminan juga ya. Jadi kalau inputan yang kita masukkan itu event ya. Nah, ini ada pencerminan gini. Nah, dia jadinya bilangan real aja. Nah, kalau dia nggak mencerminan, kalau dia odd, nah odd itu yang kayak ini ya, yang kayak ini bentuknya odd, namanya odd. Yang negatifnya lah tibanya tuh ya, gini dia. Kalau odd itu gini dia kan. Nah, kayak gini XN yang kita masukkan, nah itu jadinya imajiner aja nanti DTFT. Nah, dia ada sifat-sifat seperti ini di DTFT ini ya. Nah, lalu dia periodik. Nah, ini udah pasti ya, dia pasti periodik karena hasilnya itu pasti hasil sampling ya. Nilai XN-nya itu pasti apriodik. Jadi si DTFT-nya pasti periodik, ini udah kita bahas sebelumnya. Nah, lalu jangan lupa sifat periodik ini ya. Sifat periodik ini jangan sampai lupa. Ini sama nih barangnya nih. Ditambah 2pi, dikurang 2pi, tambah 4pi, ditambah 8pi, itu sama dengan X omega nantinya. Karena dia selalu periodik dalam periode 2pi ya. Lalu linear. Nah, ini mirip dengan yang si transformasi Z kemarin ya. Kalau dia dikali dan dijumlah di domain waktu. Nah, di domain frekuensinya juga dia dikali dan
jumlah. Anggaplah XN ini punya XW ya, YN ini punya YW ini. Nah, ini di domain waktunya dia dijumlahkan dan dikali dengan konstanta. Nah, di domain waktunya juga seperti itu. Lalu time swift, nah ini agak mirip-mirip ya. Kalau kemarin kita Z min N ya, Z min N, kalau di swift sebanyak N ya, Z min A ya, dikalikan dengan Z min A. Nah, kalau ini sekarang adalah E min J omega E0 nih ya. Omega E0. Nah, jadi kalau dia di shift di domain waktu, di domain frekuensi, nah, artinya dia dikalikan dengan ini nih. Dikalikan dengan ini. Berapa banyak dia di swift-nya kan? Di shift-nya. Ini dia. Lalu, oh ini yang time shift ya. Sorry, ini yang time shift. Yang time shift dulu ya. Kalau time shift, ya dia si omega ini dikalikan ini di domain frekuensinya. Begitu juga sebaliknya, kalau frekuensinya yang di swift, berarti di domain waktunya dikalikan dengan ini ya. EJ omega 0 N ini. Jadi kalau tadi N-nya yang ada nolnya, sekarang omeganya yang ada nolnya. Lalu konvolusi, nah ini juga sama. Ya, ini masih sama dengan informasi kemarin ya. Yang dia memudahkan konvolusi juga. Di konvolusi di domain waktu sama aja dengan perkalian di domain frekuensi. Nah, jadi emang lebih enak kita bermain mengutak-ngatik sinyal ini di domain frekuensi. Ya. Jadi konvolusi ini kan sangat ribet perhitungannya. Nah, itu bisa dengan satu perkalian di domain frekuensi. Nah, ini yang rangkumannya ya. Ini rangkumannya apa saja, linearity, time shifting, frekuensi shift, time reversal. Ini ada yang nggak kita bahas di sini, ada juga frekuensi diferensial nih, ada tambahannya sedikit ya. Ini lebih detail lagi di buku. Oke, lalu ini adalah contoh pair ya, DTFT pair yang biasa sering digunakan. Nah, contohnya di sini kan apa ini ya? Nah, kalau delta, nah itu artinya kalau delta yang dimasukkan XN-nya, nah itu spektrumnya satu semuanya dari min pi sampai pi. Jadi satu sampai semuanya ya, satu semuanya. Karena ini min pi sampai pi ini kan diulang lagi periodik dia. Lalu kalau bentuknya kotak seperti ini jadinya sing ya, seperti ini. Lalu apalagi nih? Nah, di sing nih ya. Nah, ini kalau sing malah yang dimasukkan, nah jadi kotak dia. Ini yang sering-sering digunakan. Lalu ini yang sama nih, kayak yang di transformasi Z kemarin ya, tinggal ngubah. Kalau ini dia yang dimasukkan XN ya, nah sama dia. Ini kan tinggal ngubah Z min N kemarin jadi A E min J omega ya. Kemarin kan Z min 1, sekarang A E min J omega. Nah, kira-kira itu dia. Nah, harusnya sekarang kalian sudah bisa sedikit merekayasa ya. Sudah coba nanti akan ada contoh soal di iLearn itu, kalian coba merekayasa sinyal yang udah kalian dapatkan DTFT-nya sebelumnya. Nah, harusnya ini lebih gampang ngutak-ngatiknya di domain frekuensi dibandingkan di domain waktu.